Baik, untuk contoh soal selanjutnya itu proses kristalisasi atau kasus untuk di industri kimia yang melibatkan unit kristalisasi. Jadi saya bacakan soalnya. Sebuah tangki berisi 10.000 kg larutan jenuh NaHCO3 atau natrium bikarbonat pada 60 derajat Celcius dengan kelarutan sebesar 16,4 gram setiap 100 gram air. Kemudian dari larutan yang diinginkan untuk dikristalkan sebanyak 500 kg. Tentukan jumlah sisa NaHCO3 tersisa pada larutan yang tidak ikut mengkristal. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Ya, ketahui jenis prosesnya. Pahami prosesnya, komponen apa yang masuk, komponen apa yang keluar. Jadi jenis prosesnya adalah kristalisasi. Kristalisasi itu tidak terjadi juga proses kimia, terjadi secara fisika saja. Dalam hal ini wujud, ya. Wujud partikelnya yang dari cair menjadi padat. Misalkan dari larutan garam menjadi garam yang utuh, ya, menjadi garam yang padat. Ya, garam yang cair menjadi garam yang padat. Contohnya kita lihat di gambar ini di industri garam, ya. Di mana kalau mau memperoleh garam, jadi itu melalui proses penguapan sehingga diperoleh kristal garam. Ya, jadi di sini kristalisasi itu apa? Ya, proses kristalisasi itu mempunyai hubungan dengan kelarutan bahan, sedangkan kelarutan itu sendiri tergantung pada suhu. Umumnya makin tinggi suhu kelarutan bahan, maka makin besar juga kelarutannya. Larutan akan bisa menjadi kristal jika larutannya sudah kelewat jenuh atau terlalu lebih tingkat kejenuhannya. Nah, di sini apa yang harus kita ketahui komponennya, ya. Jadi apa saja komponennya? Di soal ini secara keseluruhan ada NaHCO3, ada air, ada kristal NaHCO3. Ya, jadi NaHCO3 yang masuk ini masih dalam bentuk cair, kemudian pasti ada air juga di larutan NaHCO3 itu, dan outputnya adalah NaHCO3 yang sudah dalam bentuk kristal. Nah, ya seperti itu. Jadi komponen mula-mulanya adalah larutan NaHCO3 jenuh, ya. Akhirnya adalah larutan NaHCO3 tersisa dan kristal NaHCO3, ya. Langkah kedua, gambarkan diagram alir prosesnya secara sederhana. Ya, jadi gambarnya seperti berikut, ya. Kita gambarkan sekaligus di langkah ketiga, tuliskan data-datanya dan identifikasi, beri simbol, ya, dulu baru identifikasi apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui. Jadi di sini prosesnya adalah mula-mula dan akhir, ya. Mula-mula sama dengan akhir. Mula-mulanya di sini adalah komponen NaHCO3 dan H2O atau larutan jenuh. Ini kita beri simbol sebagai A dengan 1000 kg larutan jenuh seperti yang tertera datanya di soal. Kemudian stream B, ya, itu ini hanya simbol saja yang kita berikan sendiri. Itu adalah kristal NaHCO3 di mana ini adalah produk yang diinginkan. Banyaknya adalah 500 pon, diketahui di soal. Ya, kemudian larutan NaHCO3 tersisa, ya, di mana ini adalah stream C. Nah, di sini apa yang dapat kalian lihat dari gambarnya, ya. Jadi larutan ini ketika mengalami proses kristalisasi, ya, terpisah menjadi kristal dan larutan. Ini padat, ya, ini cair, ya. Di padat ini kita asumsikan tidak ada air, ya, tidak ada air. Kemudian di larutan sisa, ya, jadi ceritanya pada saat dikristalisasi tidak semuanya mengkristal, masih ada tersisa larutan yang tidak terlalu jenuh dibandingkan yang awal, sehingga ada larutan sisa. Kalau dikatakan larutan sisa berarti masih ada NaHCO3-nya dan ada airnya. Kalau di kristal dianggap tidak ada air.
Ya, jadi seperti itu prosesnya yang harus kita pahami dari stream ini. Langkah 4, tentukan basis perhitungannya. Jadi basisnya adalah 10.000 kg seperti yang dituliskan di sini di soal ya. Ada suatu tak, karena kita sesuaikan dengan kapasitas tangki yang diketahui di soal, yaitu 10.000 kg larutan jenuh NaHCO3. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung neraca massanya setiap komponen yang ada. Pertama, tulis dulu neraca massa keseluruhan. Masuk sama dengan keluar. Tapi dalam hal ini tidak ada yang masuk, tidak ada keluar, karena tidak seperti dengan kasus sebelumnya yang ada proses di tengah-tengahnya kita alirkan umpan, alirkan keluar ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi ini ceritanya prosesnya suatu tangki memang sudah ada di dalamnya ya. Sudah ada di dalamnya, berarti kemudian kita langsungkan prosesnya dan terbentuklah hasilnya di dalam tangki yang sama. Jadi ini adalah suatu proses yang ada di dalam tangki. Jadi tidak ada yang dikasih masuk, tidak ada yang dikeluarkan ya. Seperti itu, sehingga kita tulis seperti ini prosesnya. Nah kemudian, A sama dengan B tambah C. Jadi ini ya, ini input, kita anggap ini sebagai input, ini adalah output. Atau kita anggap saja sesuai kesepakatan, ini adalah mula-mula, ini adalah akhir ya. Kemudian jadi A sama dengan B tambah C. A ini adalah yang awal, B tambah C ini adalah hasil dari akhirnya. Ada kristal, ada larutan sisa. Kemudian setelah itu kita hitung neraca massa natrium bikarbonatnya. Nah, itu tidak lain adalah larutan jenuh ya. Ini adalah larutan jenuhnya sama dengan kristalnya ditambah larutan sisa. Ya. Kristalnya ditambah dengan larutan sisa. Nah, dengan demikian bagaimana cara carinya? Kita kalikan antara massa di stream A dikali dengan fraksi massa NaHCO3 di stream A, sama dengan B kali fraksi B NaHCO3 di fraksi NaHCO3 di stream B ditambah C kali fraksi NaHCO3 di stream C ya. Seperti itu. Jadi sudah ada dua persamaan 1, persamaan 2. Kemudian neraca massa air ya. Jadi karena ada komponen air juga, ingat di sini ada air, di sini tidak ada air, di sini ada air, berarti cukup stream A dan C saja, sehingga stream A kali fraksi air di stream A sama dengan stream C, massa C, massa di stream C dikali fraksi air di stream C ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengerjakan seperti ini, pastikan bahwa di setiap stream itu komponen-komponennya ada. Apabila tidak ada komponennya berarti tidak perlu dituliskan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, apa yang tidak diketahui, apa yang diketahui? Nah, ternyata di stream A kita sudah ketahui sekian ya. Sorry, ini 10.000 ya, 10.000. Kemudian 500 ini juga kilogram ya, kilogram kristal. Nah, di sini belum diketahui stream C berapa ya. Fraksi A belum diketahui, fraksi air juga tidak diketahui. Ini diketahui ya, fraksinya di sini kristal NaCO3 pasti 1, jelas karena dia cuman tidak mengandung campuran lain. Jadi fraksinya 1. Di sini tidak diketahui. Tetapi gimana caranya? Kita punya data yang di soal ya, menyatakan bahwa kelarutan NaHCO3 sebesar 16,4 gram setiap 100 gram H2O. Ya, 16,4 gram setiap 100 gram H2O. Jadi bisa dihitung berapa fraksinya. Jadi 16,4 gram NaHCO3 plus 16,4 tambah 100 ya. Nah, didapatlah fraksinya 0,141. Jadi fraksi NaCO3 di stream A ada 0,141 ya. Jadi di sini dikatakan 16,4 gram itu belum fraksinya. Kita cuma mau tahu fraksinya saja. Fraksinya adalah cara carinya seperti ini dan diperoleh hasilnya
demikian. Berarti kalau 0,141 fraksi NaCO3 nya, berapakah fraksi airnya? Tentunya 1 dikurang 0,141 dapatnya 0,859. Itulah fraksi dari airnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, barulah kita cari ya. Pertama, jadi kita sudah dapat 3 persamaan ini ya. Persamaan 1, 2, dan 3. Dari persamaan 2 dulu yang gampang ya, yang ini. A diketahui yaitu 10.000 kg. Kemudian fraksi NaCO3 itu 0,141 dari yang sebelumnya dicari. 500 ini adalah stream dari stream kedua, stream B, yaitu 500 ya, tidak dikali dengan fraksi karena fraksinya 1. Kemudian yang C ini ya, C ini yang belum diketahui, berarti ini yang akan kita cari dulu. Setelah dimasukkan semua angkanya, disubstitusi, dan diperolehlah ternyata C kali XC itu 910 kg. Tidak lain ini adalah massa NaHCO3 yang ada di stream C ya. Berarti yang ini ketahuan 910. Nah, kemudian lanjut, apa lagi yang kita cari? Berapa banyak airnya? Berapa banyak air yang ada di stream ya, kita substitusi dari persamaan 3 ini ya, yang ini. Persamaan 3 itu 10.000 kali 0,859 ya. Persamaan 3 fraksi air itu 0,859 ya, yang di sini seperti dari soal sebelumnya sudah diketahui, sama dengan CXC air. Berarti jumlah airnya adalah 8.590 setelah dihitung ya. Setelah itu kita hitunglah semua satu persatu. Jadi di sini fraksinya sudah diketahui, fraksi di sini tidak diketahui tapi kita bisa hitung tadi, di sini sama dengan 1. Kemudian didapatlah, kita hitung satu persatu untuk menyusun langkah ke-6 ya, untuk menyajikan datanya semua pada tabel untuk memastikan apakah sudah betul cara hitung neraca massanya, apakah sudah ada yang sama yang antara yang masuk atau yang keluar, atau dalam hal ini mula-mula dan sisa ya. Jadi tulis dulu komponennya: larutan jenuh, kristal, larutan sisa. Larutan jenuhnya ada NaCO3, ada H2O. Di kristal ada NaCO3 saja. Di larutan sisa tidak ada ada NaCO3 dan ada H2O. 1410, 8510. Kemudian NaCO3 500, 910, 8510. Ini semua didapat dari data yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Setelah ditambah di total 10.000 untuk awal, dan ternyata ini jadi total 10.000 kg. Berarti awal dan masuk dan keluarnya atau sisanya itu sudah sama, berarti sudah terjadi keseimbangan. Kita bisa hitung semuanya. Baik, untuk contoh soal keempat yaitu kesetimbangan fasa atau kasus yang melibatkan proses kesetimbangan fasa. Jadi saya bacakan soalnya. Campuran yang mengandung benzena sebanyak 75% mol dan toluen sebesar 25% mol dalam keadaan seimbang pada suhu 93 derajat Celcius. Tekanan totalnya adalah 90 cm Hg. Campuran ini akan dipisahkan menjadi fase uap dan cairan. Hitung komposisi dan jumlah pada kedua fase kalau campuran mula-mula 100 pon mol. Diketahui tekanan parsial benzen adalah 93 derajat Celcius sama dengan 115 cm Hg, dan tekanan parsial toluen pada 93 derajat Celcius adalah 46 cm Hg. Ya, baik, kembali lagi. Jadi paling pertama adalah pahami dulu prosesnya. Apa jenis prosesnya? Jenis prosesnya adalah keseimbangan fasa atau proses. Ini keseimbangan fasenya lebih ke fenomenanya ya, atau peristiwanya. Tapi prosesnya apa? Prosesnya adalah pemisahan. Pemisahan senyawa yang mudah menguap. Ya. Pemisahan senyawa yang mudah menguap. Seperti itu. Nah, di sini apa yang harus kita pahami? Jadi
campuran yang mengandung bensennya sebanyak 75. Jadi ceritanya ada suatu campuran, suatu senyawa campuran yang mudah menguap, isinya adalah senyawa benzena dan toluena. Di sini sudah dituliskan persen molnya, ya, sudah dituliskan fraksi molnya. Nah, ini ceritanya campuran ini dalam bentuk cair dan campuran ini mau dipisahkan, mana yang uap, mana yang cairan. Jadi akan kita ubah wujudnya dari yang sebelumnya cair menjadi uap. Tapi tidak semuanya menguap, tetapi tetap masih ada juga cairannya. Nah, yang ditanyakan di sini hitung komposisi jumlah kedua fase, yaitu fase cair, fase uap. Pada saat kondisi awalnya mula-mula yaitu 100 pon mol. Jadi itu yang diketahui ya. Nah, di sini apa yang harus kita ketahui? Ini adalah kesetimbangan fasa ya. Jadi perubahan wujud zat dari fase 1 ke fase yang lain. Dalam hal ini dari cair ke uap. Nah, secara keseluruhan apa saja komponennya? Dapat kita lihat bahwa pertama itu ada komponen campuran yang terdiri atas benzen, senyawa benzen, dan toluen. Kemudian komponen kedua adalah komponen campuran dalam fase uap. Ada benzen, ada toluennya juga. Nah, di komponen ketiga ada campuran yang dalam fase cairan, ada benzen, ada toluen juga. Di sini kita identifikasi yang mana awal, mana akhir, yaitu campuran antara benzen dan toluen dalam bentuk cair. Kemudian komponen akhirnya adalah fase uap B dan fase uap T. Fase uap B dan T dan fase cairan B dan T atau benzen dan toluen. Jadi seperti itu ya. Kemudian langkah kedua, gambarkan diagram alir prosesnya secara sederhana. Jadi coba kalian gambarkan ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah mula-mula ya. Mula-mula, ini adalah akhir ya. Nah, di sini masukkan data-datanya sesuai di soal. Fraksi bensennya berapa dan toluennya itu sudah ada ya. Kemudian jumlah molnya itu juga sudah ada, yaitu 100 pon mol. Ini adalah fase uap ya. Jadi ceritanya ini mau diubah jadi fase uap. Tetapi karena tidak 100% semua jadi uap, masih ada yang tersisa cair. Di uap ini masih ada tersisa benzen, masih ada toluena juga. Di cairan lebih-lebih lagi ada benzen, ada toluennya. Masalahnya di sini yang belum diketahui adalah fraksinya. Ini yang harus kita cari dahulu untuk bisa menyelesaikan kasusnya, permasalahan ini. Nah, kemudian langkah 4, sebelum lanjut ke tadi ya, kita harus tentukan dulu basisnya. Basisnya adalah 100 pon mol campuran yang mengandung benzen dan toluen. Ini dipilih karena sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 100 pon mol. Kemudian langkah 5, menghitung neraca massa setiap komponen yang ada di dalam sistem. Jadi pertama neraca massa keseluruhan dulu. Mula-mula sama dengan akhir. Yang mana mula-mula, yang mana akhir. Mula-mula adalah yang ini, yang akhir adalah yang ini. Ini stream pertama ya, itu 100 pon mol. Ini tidak diketahui, kita beri simbol L. Dan fase cairannya kita beri simbol V. Ini V, ini L ya. Ini V, ini L. V itu mewakili, V itu vapor ya atau uap. L itu liquid ya atau cairan. Jadi seperti itu. Ya, jadi persamaan pertama kita dapat 100 sama dengan L tambah V. Jadi mula-mula ini 100 ini tidak lain adalah jumlah antara ini dan ini ya. Kemudian persamaan kedua ya. Jadi kita hitung dulu neraca massa benzennya dulu, komponen benzen. Komponen benzen itu ada di stream M, V dan L ya. VL. Nah, di sini ingat massa dikali fraksi itu adalah massa si komponen tersebut. Jadi massa kali fraksi benzena di M, massa kali fraksi benzena di L, massa kali fraksi benzena di V. Nah, itu diperoleh persamaan kedua. Kemudian neraca massa untuk senyawa toluen. Neraca massa senyawa toluennya itu sama dengan yang benzen karena ketiga-tiganya ada di
stream M, V dan L. Ya. Kemudian lanjut. Nah, apa yang diketahui atau tidak diketahui di sini? Ternyata fraksi benzen dan toluen itu belum diketahui, ya. Pada uap dan cairan itu belum diketahui, yang diketahui hanya yang di fraksi awal, yang di M. Tapi yang V dan L belum diketahui. Sehingga kita harus cari tahu dulu. Bagaimana cara carinya? Cara carinya kita dengan menerapkan hukum Raoult. Rumus hukum Raoult di sini karena fenomenanya ini adalah pemisahan senyawa yang mudah menguap, berarti ada tekanan di situ. Ada tekanan uap yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini tekanannya ada tekanan parsial atau tekanan sebagian dan juga ada tekanan total. Jadi suatu larutan tersebut atau campuran tersebut ada tekanan uap parsialnya, ada tekanan totalnya, dan memang itu sudah diketahui di soal. Kalau benzen tekanan parsialnya khusus benzen itu ada 115, kalau toluen tekanan parsial itu adalah 46. Nah, di sini bagaimana cari fraksinya? Ya, jadi fraksi benzen sama dengan tekanannya dikali fraksi benzena di liquid, ya. Fraksi benzen di uap, fraksi benzen di liquid. Jadi fraksi benzena di uap itu sama dengan tekanan total di uap dikali fraksi di liquid, khusus untuk benzena. Kalau fraksi toluena, ya, fraksi toluena untuk uap itu adalah tekanan toluena per tekanan total dikali fraksi toluena di liquid, ya. Seperti itu. Coba pahami baik-baik, jangan sampai bingung, ya. Dibaca kembali biar lebih paham. Untuk lebih lengkapnya silakan lihat di sini, ya. Jadi vapor, liquid. Nah, jadi berapakah fraksi dari masing-masing ini? Kita terapkan dari rumus yang di sini. Nah, tidak lain, ya, fraksi benzen di V, fraksi toluena di V itu pasti 1, ya. Ini tambah ini pasti 1 karena hanya ada 2 campuran tersebut, sehingga kedua rumus ini bisa ditambah, ya. Rumus ini kita taruh ke sini, rumus ini kita taruh ke sini, ya. Jadi seperti ini. Sorry, maaf, saya hapus dulu biar tidak bingung. Jadi ini, ya, ini tidak lain yang ini tidak lain yang ini. Itu kalau di total dapatnya 1. Nah, masukkanlah data yang diketahui semua, ya, supaya bisa ketahuan. Karena ceritanya ini belum diketahui, ini juga tidak diketahui, tapi kita mengetahui yang ini. Nah, sekarang karena sudah ada data, marilah kita substitusi sesuatu. 115 ini adalah tekanannya si benzen, 90 ini adalah tekanan total, ya. Tekanan total di sini sudah diketahui jadi soal. Kemudian 46 itu adalah tekanannya si toluena, ya, 46. 90 itu adalah tekanannya dari si total. Nah, dari situ kita tambahkan, jadi Excel in, fraksi benzen dan fraksi toluena di L belum diketahui, itu sama dengan 1. Lanjut, kita uraikan. Berarti di sini fraksi benzen tidak ketahuan kan, tapi fraksi toluena tidak lain adalah 1 dikurangi fraksi benzen, ya kan, karena keduanya merupakan campuran. Sehingga dengan demikian kita uraikan, ya. Silakan dilihat, ya. Sehingga diperolehlah 46 kurang 46X benzen sama dengan 90. Jadi penyebutnya ini pindah ke sisi yang kanan, sehingga dapatlah 46. Nah, di sini kemudian 46-nya ini pindah ke sisi yang kanan, berarti otomatis jadi kurang, jadi 90-nya menjadi 44, ya. Kemudian diuraikan, didapatlah ternyata fraksinya ini 0,638, fraksi toluennya adalah 0,362. Karena sudah diperoleh semua, ya, fraksi benzen toluena di stream L, fraksi benzen sama toluena di V
Di stream V didapatlah datanya semua 4 ini, barulah kita bisa mulai menghitung neraca massanya. Nah, ini adalah semua persamaan awal, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ya, seperti yang tadi. Nah, masukkanlah angka-angka fraksi yang ada ya. Fraksi bensin diketahui, ini juga diketahui, kecuali yang mana ya yang belum diketahui. Nah, yang belum diketahui ternyata nilai L dan nilai V ya. Karena stream M itu sudah diketahui, yang ini tidak lain adalah M ya. Tinggal L dan V yang belum diketahui kalau kita merujuk pada diagram alir proses sebelumnya, sehingga diturunkanlah ada persamaan 4 dan persamaan 5 ya. Ini seperti ini dengan memasukkan data dari yang tadi diketahui. Kemudian dengan demikian untuk persamaan 1 dan 4 gimana caranya agar supaya dapat nilai L dan nilai V ya. Bagaimana caranya biar dapat nilai L dan V? Solusinya adalah menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Dieliminasi dan substitusi. Berarti persamaan 1 dan 4 dieliminasi dan substitusi. Seperti ini uraiannya ya. Kalian silakan pahami sendiri, baca sendiri, sehingga diperolehlah nilai L-nya itu ternyata 36,7 pon mol. Kalau sudah ketahuan 36,7 pon mol nilai L-nya, berapakah nilai V-nya? Berarti 100 kurang 36,7 dapatnya adalah 63,3 pon mol. Jadi L-nya adalah fase uap, 63,3 nya adalah V pada fase cair ya, seperti itu. Nah, langkah 6 yang paling terakhir agar memudahkan, kita sajikan dalam bentuk tabel neraca massa keseluruhannya. Pertama, tulis dulu komponen yang ada. Ada komponen campuran ya, campuran awal, campuran di fase uap, campuran di fase cair. Ketiga-tiganya ini masing-masing mengandung bensen dan toluen. Setelah dihitung tadi, masukkan datanya, bensinnya 72, toluennya 25. Kalau yang di fase uap setelah kita hitung semua, inilah data-datanya setelah diperoleh antara totalnya 100 pon mol untuk akhir dan 100 pon mol untuk mula-mula, berarti sudah sama, berarti sudah selesai. Kita bisa hitung neraca massanya ya.